Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Nurlaili Fatmi. Tonton video saya sampai habis. Dukung channel saya dengan klik subscribe, like, beri komentar yang membangun dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bagaimana keadaanmu? Bahagianya bagaimana? Ada yang lebih sedih hari ini? Ada. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Pimpin ketua kelasnya. Rehat, silakan Rehat. Berdoa dulu, siap, untuk saya, kalau sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap, Ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipakainya semua. Kemudian di hati bawah meja kalian ada sampah digosip dari bawah ada sampah. Silakan duduk dari yang sudah rapi dan bersih. Setelah itu, siapa yang sudah berlatih? Alhamdulillah. Baiklah, untuk sebagai meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita mendengar lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Sri Ami. Silakan Sri Ami. Indonesia, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, cinta Indonesia yang Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia yang. Jangan duduk kembali. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar pemrograman dan kecerdasan artifisial. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang rekayasa prompt. Ada yang masih ingat apa itu rekayasa prompt? Atau prompt itu apa? Siapa yang tahu? Ya, silakan Dewi.
ROM adalah keyboard yang dipakai untuk import modul atau fungsi tertentu. Ya, beri tepuk. Baiklah. Terus rekayasa pro itu artinya dari satu pro itu direkayasa program yang lain supaya bagaimana hasilnya menjadi lebih bagus atau lebih baik. Jadi untuk mengisi proses tersebut atau perintah tersebut semakin banyak dan semakin rinci akan menghasilkan bagaimana hasil yang bagus yang sesuai dengan keinginan. Itu yang pembelajaran sebelumnya. Sekarang ini tentang pemrograman konsep pemrograman kecerdasan artifisial. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, ini kita membuat kesepakatan dulu. Yang pertama, menghargai guru dan teman dengan tutur kata yang tepat. Yang kedua, mendengarkan dengan baik dan guru atau teman sedang berbicara sepakat. Ketiga, aktif bertanya, menjawab, dan berdiskusi untuk meningkatkan pemahaman sepakat. Yang keempat, menggunakan HP hanya untuk kepentingan belajar sepakat. Yang kelima, menjaga kebersihan, terapi, dan kenyamanan kelas bersama-sama sepakat. Keenam, saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan kelompok sepakat. Dan terakhir, menjaga ketertiban dan keamanan dengan tidak membuat jatuh di dalam kelas sepakat. Oke. Selanjutnya, kalian harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita ini. Pertama, kalian akan memahami konsep dasar kecerdasan artifisial dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah sederhana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan kecerdasan artifisial. Dan ketiga, yaitu merancang alur logika dasar untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan kecerdasan artifisial. Lalu, ya, pernahkah kalian berinteraksi dengan asisten virtual seperti Google Assistant ataupun menggunakan filter wajah di sana Instagram? Pernah? Supaya wajahnya tampak kinclong. Kemudian pakainya yang lucu-lucu. Kalau misalnya apalagi sekarang yang dari foto bisa berubah menjadi seolah-olah berada di satu studio, ataupun yang dari foto bisa juga menjadi bergerak menjadi video. Itulah hebatnya. Apakah itu bagian dari KA? Alasannya apa? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Kakak, kecerdasan artifisial itu sebenarnya apa? Maksudnya pernah di teman kita sebelumnya lagi. Kalau tunjuk tangan, ya, Maila, please. Kecerdasan artifisial adalah kira-kira komputer yang perlu pada pengembangan sistem matematik dan dapat melakukan tugas kegiatan kemudian kegiatan manusia. Ya, beri tepuk tangan. Jadi, kecerdasan artifisial itu merupakan kecerdasan buatan manusia. Ini mulai dari pertanyaannya. Apakah fitur tadi dan juga Google Assistant merupakan kecerdasan artifisial? Alasannya, ya.
Ya, kita harus pelajaran memanfaatkan kejelasan artifisial atau AI. Itu keduanya bukan AI itu sendiri. Artinya, itu yang dipelajari adalah platform media sosial. Tapi di dalam ada banyak fitur yang menggunakan AI. Jadi tepuk tangan untuk AI. Untuk mengetahui yang selanjutnya, kalian harus tahu bagaimana sejarah dan konsep dasar kecerdasan artifisial. Jadi kita cover dulu videonya tentang sejarah dan kecerdasan artifisial. Atau ada juga yang sudah tahu di kelas ini. Ada. Bagaimana sejarahnya? Belum. Kalian cerdas. Itu, apakah kalian suka nonton YouTube? Pernahkah YouTube menebak lagu favorit kamu? Lihat mobil yang bisa berjalan sendiri. Itu pekerjaan kecerdasan artifisial atau yang biasa kalian kenal dengan AI. Dia akan memberikan penjelasan sederhana apa itu kecerdasan artifisial, karakteristik, serta cara kerjanya. Simak baik-baik video ini, jangan sampai kamu ketinggalan informasi. Siap. Atau disingkat KA adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia, yakni berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti manusia. Istilah kecerdasan artifisial pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Itu kecerdasan artifisial, kita perlu mengetahui karakteristik atau ciri-ciri kecerdasan artifisial. Sang artifisial belajar dari data atau dikenal dengan istilah machine learning. Tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap, karena kecerdasan artifisial bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Menurut Russell dan Norvig, 2021. Artinya, semakin banyak data yang dia pelajari, semakin baik pula kemampuan yang dimiliki. Untuk rekomendasi atau video yang kamu sukai. Pesan artifisial yang ada pada aplikasi untuk mampu belajar dari data berdasarkan riwayat tontonan kamu. Dimakan. Digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Beradaptasi dan meningkatkan performanya. Telah adaptif. Ubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Kesalahan, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Goodfellow et al. Contohnya aplikasi Google Maps. Awalnya mungkin salah memperkirakan waktu tempuh, tetapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, dia bisa memperbaiki prediksinya dan memberikan rute terbaik. Mendeteksi kemacetan dan dapat merekomendasikan rute alternatif untuk menghindari kemacetan. Yang ketiga adalah bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Kita bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Contohnya, hujan berdasarkan pola suhu, kelembaban, dan data sebelumnya. Dasar artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Terkunci menggunakan scan sidik jari. Deteksi pola wajah pemiliknya untuk membuka kunci.
Kecerdasan artifisial bukan hanya sekadar program komputer biasa. Dan beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Tapi, semakin cerdas dan akuratkah dalam memberikan solusi yang bisa berpikir secara alami, dapat dan instruksi yang diberikan. Mereka itu sekilas tentang sejarah dari kecerdasan artifisial. Pernah kalian nonton Iron Man? Pernah? Ada yang belum nonton? Bagaimana isi ceritanya, tentang apa? Tentang apa nih? Yang diproduksi oleh apa namanya? Teknologi ya, memang maksudnya besaran yang film ini apa namanya? Ayo, awalnya R, bagiannya R, 60. Iya, 60 awalannya R, kalirannya R. Iya, perfect. Kita semua untuk Film ini merupakan salah satu film Marvel. Apa saja selain Iron Man ada? Captain America, satu lagi ada Hulk, satu lagi Spiderman dan lain-lain. Sekarang pembuatannya, mungkin kalian merasa bisa terbang, bisa beralih, dan itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Atau mungkin kalau secara logikanya kejadian seperti itu enggak. Makanya film itu menggunakan apa? AI. Apa itu kecerdasan artifisial. Waktu kalian scroll di YouTube itu nanti kalian ada bacaannya behind the scene, di balik layar. Cara pembuatan film itu mereka menggunakan apa namanya istilahnya? Green screen. Jadi satu ruangan itu dibuat warna hijau semuanya, dan itu pun yang seperti avatar itu pun juga orangnya, manusianya dikasih seperti kayak ini dihubungkan ke kabel, terus nanti seolah-olah tampilannya itu seperti makhluk yang lain. Kalian lihatlah avatar, ada ekornya, kemudian warnanya warna biru semua, wajahnya. Ya, kalau seandainya dari film itu orang itu menggunakan kostum yang sebenarnya seperti itu, akan banyak membakar biaya. Jadi fungsi dari biaya itu adalah menghemat biaya. Dan itu tingkat keamanan juga nggak ada lagi pakai stuntman. Kalau masa dulu membuat film itu pakai stuntman. Tahu arti stuntman? Stuntman itu artinya orang yang menggantikan aktor tersebut. Iya. Ada tiga pilar utama kecerdasan artifisial. Yang pertama, pembelajaran mesin. Ini menggunakan komputer yang mengenali pola dan data. Terus jaringan saraf, sistemnya meniru cara kerja otak dan dalam memproseskan informasi. Pembelajaran mendalam, teknik canggih untuk mengolah data besar dan akurasi tinggi. Sebenarnya kecerdasan artifisial ini belajar ini ada machine learning, belajar dari data, algoritma, dasar kecerdasan artifisial, data training menyebabkan belajar. Contohnya itu komputer yang efektif. Rekomendasi film berdasarkan referensi pengguna. Jadi kalau misalnya di HP kalian ada aplikasi yang dalam nanti
digunakan. Itu pasti ada motif bahwasanya aplikasi itu tidak digunakan, mau dihapus atau tidak. Ada pemikiran seperti itu. Ada. Jadi itu namanya dibaca oleh sistem dari HP kamu. Jadi kalau kalian mau menghapus, silakan ya. Kalau enggak, memang tetap bertahan di HP. Konsep dasarnya yang sekarang. Konsep ini, konsep AI ini, kecerdasan artifisial ini, itu sumber inspirasinya dari jaringan saraf. Jaringan saraf kita itu ada saraf apa namanya? Neuron, ada saraf apa lagi? Ada itu kepala. Ada itu seperti kayak rambut itu kalau misalnya di pakai mikroskop itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kayak jaringan itu terinspirasi oleh saraf otak manusia. Terdiri dari neuron yang habis mampu belajar dari contoh dan pengalaman, yaitu contohnya pengenalan wajah dan chatbot. Di HP kalian pasti ada yang menggunakan kunci selain sidik jari, ada juga menggunakan wajah. Fungsinya apa? Supaya apa? Ya, tidak terbuka oleh orang lain. Itu berarti sistem keamanannya supaya tidak dibobol sama orang lain. Namun ada juga kejadian yang memang yang hebat bisa membobol. Makanya kalian jangan salah mengklik aplikasi ataupun link kalau yang dikirimkan sama kalian dengan segera, karena nanti bisa salah itu linknya ada virus ataupun berbahaya yang bisa meretas data kamu di HP. Ingatkan juga sama orang tua, jangan tahu di HP-nya itu ada apa namanya, biasanya e-banking gitu di HP itu hati-hati. Pernah kejadian kawan ibu dia salah mengklik terus tiba-tiba habis uangnya di e-bankingnya, saldonya langsung transfer ke rekening yang lain. Jadi kamu harus hati-hati. Aplikasi kecerdasan artifisial yaitu asisten virtual. Pernah kamu ngobrol sama asisten Google? Pernah? Apa yang kamu tanyakan? Jawaban kayak selanjutnya kamu lagi pernah kamu ajak ngobrol dia? Belum pernah? Coba cari dia apa? Oke Google gitu. Coba. Oke Google. Terus kamu tanya siapa nama lengkapmu, apa jawabannya? Pasti nanti dijawab. Apakah kamu suka makan bakso misalnya? Apa jawabannya? Coba tes. Ibu akan coba. Begitu apa kamu lebih berenang? Nanti jawabannya saya adalah mesin yang tidak bisa berenang. Coba. Ada masing-masing orang kan? Apa yang kamu tanya? Coba tirukan suara ayam. Nanti berkokok dari situ. Coba kamu buat nyanyi. Nanti nyanyi ya. Lalalala katanya. Itulah kehebatan dari asisten Google atau asisten virtual. Pernah kalian lihat di YouTube ataupun film, apalagi di daerah negara Manusia, banyak orang tidak mempunyai pasangan, terlebih daerah negara Jepang, yang mereka buat kawan itu adalah robot. Di rumah dia kan ada pakai smartphone itu, jadi di apanya dia ngomongkan itu. Terus ada pun juga seperti robot seolah-olah tempatnya ngobrol. Itulah kehebatannya.
Ada kelebihan dan juga kelemahannya. Terus rekomendasi belanja. Siapa sini yang suka belanja online? Oh iya, ya, langsung cepat gitu ya. Sistem PKL memberikan standar produk berdasarkan preferensi belanja kita. Nanti kalau kalian ketikkan di atas di pencarian, misalnya mau belanja baju. Jadi itu nanti untuk berikutnya pasti yang direkomendasikan baju itu lagi. Iya. Terus juga kalau kalian di pencarian media sosial kalian ketikkan itu nanti muncul riwayatnya yang sama dengan yang kamu cari. Makanya supaya di riset dengan cara menghapus riwayat, caranya seperti itu. Kemudian ada deteksi penipuan. Kecerdasan artifisial dapat mendeteksi transaksi mencurigakan untuk mencegah penipuan. Pernah kalian menggunakan ini, HP-nya hilang, tapi terus kalian gunakan dari akun Google untuk mencari HP? Pernah? Nggak pernah. Yang pernah siapa? Jadi bisa juga melalui HP-mu aktifkan akunnya supaya bisa dilacak di mana. Kejadian Pak Marcel atau siapa kemarin itu HP-nya hilang, tahu ya di mana? Cuma orangnya nggak tahu siapa, lokasinya ada yang muncul. Pertumbuhan kecerdasan artifisial dan bantu tahu itu semakin besar. Statistiknya 500.000 pertumbuhan pasar kecerdasan artifisial meningkat besar setiap tahun. Yang persen peningkatan efisiensi dapat positif bagi industri. Etika dalam kecerdasan artifisial itu penting. Apa dampak etisnya dari perkembangan dan penggunaan kecerdasan artifisial agar dapat menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi semua. Maka etis nggak kita menggunakan kecerdasan artifisial? Tidak semuanya etis. Etis di sini artinya ada hak cipta di situ. Makanya hati-hati ya kalian menggunakan sesuatu data yang dari AI. Ini ada kasus, terus kita ada yang kirim di grup LKPD online-nya. Kalian pilih salah satu studi kasus berikut ini. Ada 5 studi kasus, kalian pilih. Kelompok sana namanya apa? Kelompok mawar, karena kelompok melatih. Ini kelompok nama-nama buka berarti. Ini kelompok mawar, melatih, semuanya itu ya. Matahari ini wanglet. Sekarang yang kelompok mawar, kamu pilih di antara 5 ini, pilih yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Pilih 1. Pilih 2. Apakah menjadi cerdas? Berarti pilihannya nomor mau yang mana? Yang mana? Nomor 3. Oke, nomor 3 deteksi ini penyakit. Yang kelompok matahari nomor 4. Dan kelompok atlet nomor 5. Berarti berarti ini nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalian diskusikan sama kawanmu. Adapun yang harus dibahas pada studi kasus tersebut, yaitu yang pertama, apa peran kecerdasan artifisial dalam kasus tersebut?
Yang kedua, data apa saja yang diproses oleh sistem kecerdasan artifisial. Tiga, manfaat utama penerapan kecerdasan artifisial pada kasus itu. Empat, apa risiko atau tantangan yang mungkin timbul. Lima, bagaimana solusi agar sistem kecerdasan artifisial dapat digunakan lebih adil, aman, dan bermanfaat. Itu nanti kami bahas, diskusikan sama teman satu kelompoknya. Dan jangan lupa sebelum dipresentasikan nanti ada yel-yel kelompok. Setelah nanti presentasi di depan, yang lainnya dari kelompok yang lain memberikan tanggapan, bisa berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Beda ya, pertanyaan dan pernyataan. Terus ini ada asesmen pemrograman. Masing-masing kok apa kan? Coba ketikkan di Google, join my quiz. Penulisannya bekerja semua, kemudian digabungkan joinmyquiz.com. Ya, paling atas. Ya. Penulisannya digabung, kemudian menggunakan huruf kecil. Sabar ya. Kodenya sabar. Kasih waktu 10 menit untuk diskusi, silakan. Ya. Jangan lupa siapkan yel-yel kelompok.
Ada yang udah siap nih untuk saya presentasi siapa? Sampai sudah selesai, sudah lanjut. Ibu tambahkan 2 menit lagi ya.
Silakan maju. Siapa operatornya? Ini akan ibu nilai kalian berdiskusi, kemudian bertanya. Yang ada pertanyaan dapat menambah poin dan nanti jawaban dapat poin juga. Ya, nanti kan ada demonstrasi kan? Mohon perhatian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya kelompok mama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pemanfaatan chatbot cerdas. Saya Deprasian sebagai moderator. Saya Durian Galutina Nasution sebagai pemateri 1. Saya Nadianti Amalia sebagai pemateri 2. Saya Naila Syafitri sebagai pemateri 3. Saya Terus Mumaina sebagai pemateri 4. Saya Muhammad Edi Pratama sebagai materi 5. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh baik, mohon maaf, di sini kami ingin menampilkan dialog. Baiklah, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Melisa. Judul studi kasus pemanfaatan chatbot cerdas dalam layanan pelanggan untuk efisiensi respon dan kepuasan konsumen. Apa peran KA kecerdasan artifisial dalam kasus tersebut? KA berperan sebagai mesin
otomasi pelayanan yang mampu memberikan jawaban cepat, akurat, dan konsisten terhadap pertanyaan pelanggan. Berfungsi untuk menganalisis pertanyaan pengguna, memahami konteks, lalu memberikan respon otomatis sesuai kebutuhan. KA juga dapat mempelajari pola interaksi pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan seiring waktu. Data apa saja yang diproses oleh sistem KA? Data, teks atau percakapan, pelanggan, pertanyaan, keluhan, permintaan, informasi. Data profil pelanggan, nama riwayat, transaksi, referensi. Data interaksi historis, riwayat chat sebelumnya, jenis masalah yang sering ditanyakan, data produk atau jasa perusahaan, informasi harga, stok, cara penggunaan, layanan, purna jual, data umpan balik, rating, kepuasan, syarat, komplain. Atau manfaat utama penerapan KA pada kasus itu. Respon cepat, pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk mendapat jawaban. Efisiensi biaya operasional, mengurangi ketergantungan pada tenaga customer service manusia untuk pertanyaan sederhana. Konsistensi jawaban, chatbot tidak salah paham atau memberikan informasi berbeda-beda. Skalabilitas, mampu melayani banyak pelanggan secara bersamaan tanpa batas waktu. Peningkatan kepuasan konsumen karena layanan lebih cepat, mudah, dan tersedia. Apa risiko atau tantangan yang mungkin timbul? Respon tidak relevan jika chatbot gagal memahami maksud pengguna. Keterbatasan pemahaman bahasa alami, misalnya bahasa daerah, slang atau kalimat menghibur. Kurangnya sentuhan manusiawi pada kasus emosional atau kompleks, keamanan data, potensi kebocoran data pelanggan, ketergantungan berlebihan sehingga perusahaan kurang melatih staf manusia. Bagaimana solusi agar sistem KA dapat digunakan? Satu, interaksi hibrid, gabungan chatbot dengan dukungan manusia. Jadi jika kasus rumit langsung diteruskan ke CS manusia. Dua, pelatihan berkelanjutan. Chatbot harus diperbarui dengan data terbaru tentang produk, layanan, dan pernyataan baru. Tiga, peningkatan NLP atau natural language processing agar chatbot lebih cerdas memahami bahasa sehari-hari. Empat, penerapan keamanan data, enkripsi, percakapan, dan perlindungan privasi pelanggan. Lima, monitoring dan evaluasi rutin. Perusahaan harus menilai performa chatbot dan mengumpulkan feedback pengguna untuk perbaikan. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab pada silakan naik diri. Ya, silakan. Teruskan nama dari kelompok mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau materi dari konfirmasi bertanya. Apakah KA berguna untuk kepuasan pelanggan? Jelaskan. Sebentar ya. Mau ditampung dulu atau bagaimana? Jelas belum jawab penjelasan Pak. Pertanyaannya boleh diulang. Yang lainnya siap ya. Apakah KA berguna untuk kepuasan pelanggan? Jelaskan. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. KA dapat bermanfaat bagi bisnis untuk meningkatkan kekuatan pelanggan. Ini memungkinkan dengan kemampuan KA untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih proposal, berespon lebih cepat, dan memahami kebutuhan pelanggan secara lebih akurat. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Raini dari kelompok Matahari. Hamba tujuan utama penggunaan chatbot dalam studi kasus ini. Kalian belajar tentang Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Matahari. Chatbot adalah asisten virtual bertenaga AI yang dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna dalam bahasa alami yang menyimulisasikan percakapan seperti manusia. Mereka dapat diintegrasikan ke dalam berbagai saluran komunikasi seperti situs web, aplikasi perpesanan, platform media sosial, dan asisten suara. Bapak sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka dari kelompok angkat ingin bertanya, bagaimana peran teknologi digital dalam meningkatkan tren belanja online? Bagaimana peran teknologi digital dalam meningkatkan tren belanja online? Teknologi digital berperan penting meningkatkan belanja online dengan menyediakan aksesibilitas dan kenyamanan melalui platform e-commerce, personalisasi pengalaman pelanggan menggunakan AI dan big data, menyederhanakan transaksi melalui pembayaran digital, serta mengoptimalkan logistik dan operasional bisnis untuk pengiriman yang lebih cepat dan efisien. Bagaimana ya? Bentuk kotak. Bentuk
Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, tapi seperti hati yang sudah berproses, semoga apa yang bisa tetap bisa menjadi aktif. Terima kasih. Di sini kami akan memberikan pantun, nanti teman-teman gerak cakep ya. Bunga melati harum wangi, tumbuh indah di halaman rumah. Mari kita terus berbagi agar ilmu makin bertambah. Ya, presentasi yang bisa kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya merupakan lagi luar biasa ya dari kelompok Mawar. Setelah 3 kali capaian menarik belum 3 kali kamu lagi juga yang sama kira siapa? Sweet. Ya silakan maju kelompok Melati. Ada teman apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Melati, saya Sulistiawati selaku moderator. Saya Nadila Elani sebagai pemateri 1. Saya Ranya sebagai pemateri 2. Saya Diko sebagai pemateri 3. Saya Fahri sebagai pemateri 4. Saya Fahri sebagai pemateri 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai deteksi dini penyakit menggunakan algoritma machine learning pada data kesehatan pasien. Satu, dua, tiga. Baiklah, di sini kami akan menampilkan ayat kami. Manusia menghidupkan. Buka matamu, pasang telingamu, mendengar bernyanyi bersama, kanan bersuara, kiri bersuara, satukan suara, dukung kelompok Melati, kelompok Melati, bangun sepanjang hari. Berikut pada materi 1 yaitu judul studi kasus deteksi dini penyakit menggunakan algoritma machine learning pada data kesehatan pasien.
Apa peran KA dalam kasus tersebut? KA berperan sebagai alat analisis prediktif yang mampu mengolah data medis pasien untuk mendeteksi pola dan gejala awal penyakit, membantu dokter dalam proses diagnosis dengan memberikan prediksi kemungkinan penyakit sejak dini. Yang ketiga, menjadi sistem pendukung keputusan medis sehingga tenaga kesehatan dapat mengambil tindakan lebih cepat dan tepat. Data apa saja yang diproses oleh sistem PNA? Data medis pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, rekam medis elektronik, data fisiologis, tekanan darah, data jantung, kadar gula, kolesterol, data citra medis, hasil ronsen, MRI, CT scan untuk deteksi penyakit berbasis gambar, data genetik jika tersedia, informasi DNA yang terkait resiko penyakit tertentu, data gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok atau alkohol. Apa manfaat utama penerapan KA pada kasus itu? Deteksi lebih cepat, penyakit dapat diketahui sejak dini sebelum berkembang parah. Akurasi tinggi, algoritma mampu menemukan pola halus yang sulit dikenali manusia. Efisiensi diagnosis, mempercepat proses analisis data medis dalam jumlah besar. Personalisasi pengobatan, rekomendasi pengobatan bisa disesuaikan dengan kondisi spesifik pasien, mengurangi beban tenaga medis. Dokter terbantu dengan sistem analisis otomatis. Apa resiko tantangannya mungkin timbul? Ketidakakuratan prediksi. Jika data latih tidak berkualitas, bisa muncul kesalahan diagnosis. Bias data. Algoritma mungkin tidak adil terhadap kelompok pasien tertentu jika datanya tidak beragam. Privasi dan keamanan data, risiko kebocoran informasi sensitif, ketergantungan berlebihan, tenaga medis terlalu bergantung pada sistem yang mengurangi perlindungannya klinis, tantangan regulasi, keterbatasan aturan hukum dalam penggunaan AI di bidang keselamatan. Bagaimana solusi agar sistem terdapat KA dapat digunakan? Validasi dan klinis algoritma. Bagaimana solusi agar sistem KA dapat digunakan? 1. Validasi dan uji klinis. Algoritma harus diuji ketat sebelum digunakan secara luas. 2. Data yang berkualitas. Gunakan dataset medis yang akurat, beragam, dan representatif. Peran manusia tetap penting. Hasil prediksi harus dilengkapi evaluasi dokter, bukan menggantikannya. Yang keempat, keamanan dan enkripsi data. Jaga privasi pasien dengan standar keamanan tinggi. Yang kelima, regulasi dan etika medis. Penerapan KA harus sesuai dengan aturan hukum dan etika kesehatan. Yang terakhir, pembaruan berkelanjutan. Sistem perlu diperbarui dengan data medis terbaru agar tetap relevan.
Baiklah, materi yang kami sampaikan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Dari kelompok mana? Silakan. Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan dalam diagnosis penyakit? Baiklah, di sini pertanyaannya akan saya jawab. KA membantu diagnosis penyakit dengan menganalisis data medis dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat untuk mendeteksi pola-pola halus yang mungkin sulit dilihat manusia, seperti dalam pencitraan medis dan analisis data genetik. Oke, baik, pertanyaan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Menahari. Ingin bertanya, bagaimana pengaruh pemilihan algoritma terhadap hasil deteksi penyakit menggunakan data kesehatan? Bentar ya. Baiklah, pemilihan algoritma sangat berpengaruh terhadap hasil deteksi penyakit menggunakan data kesehatan karena tiap algoritma memiliki cara kerja, asumsi, dan keunggulan yang berbeda dalam mengenali pola dari data. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah dari kelompok Anggrek. Di sini saya akan mengasih pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan deteksi penyakit?
Deteksi penyakit adalah proses mengidentifikasi adanya suatu penyakit dalam tubuh seseorang berdasarkan informasi atau data kesehatan yang tersedia. Proses ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pemeriksaan medis langsung hingga penggunaan teknologi berbasis data. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan bisa berguna ke depannya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok Lani. Mohon maaf kalau misalnya kelompok Lani tidak masuk karena kita ada sama waktu ya. Jadi ini kita tulis kodenya masih tetap sama dan nomor 1 dengan 84. Berapa orang lagi yang belum masuk ke sini? Kodenya? Belum. 901 dengan 84. Ini 20 orang, 23. Tadi ada yang dua ya namanya ya. Yang juga itu ada 2 kali. Ada yang hitam, ada yang tidak ada. Ya itu karena hasil 2 kali itu pasti nanti yang satunya ada pakai hitam. Kodenya apa nih? Pengetikan, coba cek pengetikan J-Nextnya itu bisa jadi jaki atau nggak bukan semuanya terpisah. Coba kita lihat dulu ya. Yang lainnya data Islam karbonnya udah dibaca apa enggak? Masih Islam apa ya? Apa yang bermasalah HP-nya yang nggak bisa masuk? Semua bisa lihat apa deh tidak apa-apa. Jadi dari kanan aja ya. Satu ya. Oke, siap-siap. Satu. Apa pengertian penjelasan artifisial? Mana suaranya? Oh, ini kok belum masuk ya?
Selanjutnya, yang nomor 3. Sampai mana dengan pembukaan saat? Kita lakukan soal 30 detik. Masih tetap seri. Ini ibu ingatkan yang 2, 1, 2, 3 nya nanti akan ibu ya. Selanjutnya soal nomor 4. Komponen data pembukaan. Kita mulai dari selanjutnya soal nomor 5. Masih tetap sulit.
Masih tetap tulis. Nah, ini soal nomor 10. Soal terakhir. Ya, siap. Nomor 10. Mengapa dapat disebut sebagai batasan bagi usaha? Ya, sama. Berikutnya, ya sabar. Kita listening dulu. Semuanya berdiri, kalau mau listening silakan. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for Begitu. Ini ada pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa pengetahuan yang telah kamu dapat dari studi kasus ini? Siapa yang bisa menyertakan tanggapannya? Silakan tulis. Ya. Bagaimana penerapannya, menurut Anda bagaimana seharusnya dikembangkan? Ya, boleh. Maka setelah
Pengetahuan baru yang saya dapat dari studi kasus ini yang pertama, bahwa kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer meniru kemampuan kecerdasan manusia. Nah, kecerdasan artifisial ini itu pertama kali muncul ternyata pada tahun 1956. Karakteristik dari kecerdasan artifisial yang pertama, belajar dengan data atau machine learning. Contohnya pada YouTube yang merekomendasikan kepada kita berdasarkan riwayat tontonan. Yang kedua yaitu kemampuan beradaptasi, contohnya Google Maps. Yang ketiga, bekerja dengan algoritma, contohnya memprediksi cuaca hujan. Dan yang keempat, mengenali pola atau membuat keputusan otomatis, contohnya seperti scan sidik jari. Berikutnya, terima kasih sulit. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Sudah cukup? Sudah. Ibu tambahkan lagi kesimpulan atau kesimpulan dari pembelajaran saat ini, yaitu tentang pemrograman kecerdasan artifisial. Jadi pemrograman itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari tanpa kamu sadari bahwasanya kamu sudah menggunakan dari penerapan pemrograman kecerdasan artifisial. Dari HP ada sidik jari, saat kamu buka kunci dari HP, terus kalian menggunakan Twitter dari media sosial dan lain-lainnya. Itu merupakan contoh. Kemudian untuk yang seperti tadi studi kasus yang masing-masing sudah kamu bahas pada teman-teman sekelompokmu, itu ada tadi tentang penyakit, dan itu tentang belanja online, terus apa lagi tadi? Tentang apa lagi tadi? Ada yang benar, kamu tadi apa kelompoknya? Apa tadi materinya? Kasus sosial, media sosial dan ya, media sosial, terus apa lagi? Ya, transportasi, itu semuanya menggunakan pemrograman kecerdasan artifisial. Yang terlebih dahulu pertama itu supaya terprogram harus dimasukkan data. Setelah dimasukkan data itu diproses bagaimana supaya tampilan ada perintah itu akan muncul atau itu yang akan dijalankan atau dilaksanakan. Jadi seperti itu ya. Untuk kedepannya, kalian ini kan para generasi muda, cobalah berkarya meskipun kalian menggunakan kecerdasan artifisial, tapi juga kita harus bijak menggunakannya. Tidak mengambil secara atau mencopot langsung hak cipta orang lain. Kita harus menghargai. Meskipun misalnya kamu buru-buru mengambil dari misalnya meta AI atau yang lainnya, itu harus ada juga referensi atau daftar pustaka. Kalau misalnya kalian membuat karya ilmiah, itu lebih utama harus ada referensi atau daftar pustakanya. Gitu ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, kita tutup dengan doa lagi. Silakan Rayhan untuk doa. Pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Yang ada ibu guru, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian untuk yang aktif dalam
pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian, Ibu ucapkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Bu. Oke, nanti kalian tunggu di kelas. Guru yang berikutnya yang masuk ya. Oke, Bu Tika ya. Baik, Bu. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.